Halo, Pak dosen dan kakak-kakak asisten dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok S1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama dimulai dari perkenalan diri, yaitu yang pertama Michelle Meliana, Isoendi Piamba, dan Gregorius Dimas. Selanjutnya daftar isi. Daftar isi ini terdiri dari definisi masalah, identifikasi desain, desain konseptual, desain detail, evaluasi performansi, dan pengalaman pembelajaran. Oke, untuk definisi masalahnya, di mana tergambarkan bahwa di sebuah kantor terdapat barang-barang yang cukup tercecer gitu. Sehingga dengan barang-barang tercecer itu menyulitkan para pekerja mencari barang. Jadi dibutuhkan sebuah desk organizer yang ringan dan kokoh dan memiliki banyak tempat penyimpanan. Nah, kemudian identifikasi desain dari desk organizer kelompok kami. Yang pertama itu material dan penampilan. Penampilan yang menarik itu ditinjau dari dua sisi, yaitu estetika dengan pemilihan warna yang menarik dan desain yang minimalis dengan bentuk sederhana sehingga mudah digunakan. Kemudian ada bentuk laci. Desk organizer kami ini memberikan kemudahan berupa bentuk laci yang simpel sebagai tempat penyimpanan barang yang bisa dibuka dan ditutup. Kemudian tempat penyimpanan. Desk organizer ini memiliki jumlah tempat penyimpanan yang cukup banyak sesuai dengan jenis yang dibutuhkan. Selanjutnya morfologi chart. Jadi dari morfologi chart ini terdiri dari jenis material, dan jenis material ini terdapat kayu, akrilik, dan besi. Selanjutnya bentuk menarik, terdapat bulat, segitiga, dan bentuk kotak. Dan terakhir adalah teknik pewarnaan. Dalam teknik pewarnaan terdapat spray, stiker warna, dan kuas. Oke, sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa terdapat 27 kombinasi dari alternatif yang ada, di mana dari 27 alternatif tadi akan dipilih satu konsep alternatif yang total utility-nya paling tinggi berdasarkan dengan skala penilaian, di mana untuk skala penilaian yang kami buat yaitu ukuran dengan nilai yang tinggi dengan ukuran yang kecil. Dan untuk berat, itu poin ketiga dengan nilai yang tinggi untuk berat yang kecil. Dan untuk biaya produk, itu semakin kecil biaya produk, nilai dari poinnya itu semakin tinggi. Dan juga untuk ketebalan material, kami buat semakin tipis materialnya atau semakin kecil ketebalan materialnya, maka poinnya itu juga semakin tinggi. Dan untuk jumlah penyimpanan, semakin besar jumlah penyimpanan, jumlah poinnya semakin tinggi. Kemudian setelah dari skala penilaian, kami melakukan seleksi konsep yang terdapat 27 konsep yang dapat memungkinkan untuk dibuat, itu ada 15. Kemudian terpilih satu konsep yaitu alternatif 7 dengan menggunakan material kayu dengan ketebalan 0,5 yang memiliki kombinasi tempat penyimpanan yang beragam. Selanjutnya fitur dari produk dan cara kerjanya. Dari desk organizer ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama adalah terdapat penyimpanan kertas untuk menyimpan buku atau kertas HVS. Yang kedua terdapat laci agar dapat menyimpan barang yang mudah hilang. Ketiga, terdapat penyimpanan multifungsi untuk menyimpan item kecil atau sedang agar tidak mudah hilang. Yang terakhir, terdapat penyimpanan pena. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis kami, produk kami memiliki bobot yang ringan dan kokoh, serta memiliki banyak tempat penyimpanan. Dan berdasarkan eksperimen, terdapat perbedaan pada teknik pemotongan, pengeleman, dan pengecatan, di mana pada teknik pemotongan, awal mulanya kami menggunakan gergaji, namun dikarenakan ternyata lebih presisi jika menggunakan cutter, kami melanjutkan teknik pemotongan dengan menggunakan cutter. Selanjutnya, yang kedua adalah teknik pengeleman, di mana awalnya kami hendak menggunakan lem
wax atau lem kayu, namun karena waktu pengeringan yang cukup lama, akhirnya kami memutuskan untuk beralih dengan menggunakan lem super glue atau lem setan atau lem Korea. Dan selanjutnya adalah teknik pengecatan di mana kami mengecat dengan menggunakan spray cat. Berikut ini adalah model dari gambaran produk disorganizer kami. Kemudian berikut merupakan desain detail dari desk organizer kami. Cara kerja desainnya itu memiliki laci yang dapat dibuka dan ditutup, kemudian ada tempat multifungsi untuk menaruh barang kecil yang merupakan fitur utama, kemudian ada tempat untuk pena dan tempat HVS. Baik, selanjutnya adalah detail dari manufaktur kami. Yang pertama, mula-mulanya kami menggambar sketsanya terlebih dahulu. Lalu setelah menggambar sketsanya, kami memotong kayu yang akan menjadi bahan dari produk kami dan kemudian merapikan potongan tersebut. Dan untuk merapikan potongannya, kami menggunakan amplas untuk menghaluskan bar bagian yang dipotong itu. Dan kemudian kami mengassembly atau merakit part-partnya. Dan terakhir kami mewarnai partnya menggunakan dengan spray cat. Selanjutnya evaluasi performansi hasil kompetisi. Itu kami mengujinya menggunakan botol yang berisikan air, di mana kami menguji ini lakukan menempatkan beban berupa botol 1,5 liter yang diisi dengan air atas disorganizer untuk melihat apakah terjadi perubahan bentuk pada disorganizer tersebut. Mula-mulanya kami memberikan 1 botol, kemudian ditambah dengan 2 botol, dan terakhir ditambah menggunakan 3 botol. Dari hasil pengujian tersebut, material disorganizer ini memiliki ketahanan yang baik dan mampu menahan beban sebesar 4,5 liter atau dapat dikonversikan menjadi 4,5 kg. Alasan kami menggunakan botol ini dikarenakan kami tidak memiliki buku yang memiliki berat yang lumayan besar, sehingga kami menggunakan alternatif, yaitu menggunakan botol yang diisikan dengan air. Selanjutnya untuk pengujian yang kedua, kami menguji untuk ketahanan jenis cat dari produk disorganizer kami. Di mana kami menguji dengan menggunakan air, apakah dengan dikenai air catnya akan berubah atau tidak gitu. Di mana pada pengujian ini praktikan menguji dengan menuangkan air pada permukaan disorganizer dan kemudian didiamkan selama 10 detik, kemudian dilap dan dari hasil pengujian ini cat yang kami gunakan yaitu cat Pilox pada disorganizer memiliki ketahanan yang cukup baik dan tahan lama untuk penggunaan sehari-hari. Kemudian pengalaman pembelajaran yang kami dapatkan dari tahap perancangan yaitu ada tantangan dalam menentukan sketsa produk awal dan material yang digunakan. Seperti bagaimana menentukan desk organizer yang akan kami buat, berapa tempat penyimpanannya dan fitur-fiturnya. Dan material yang digunakan seperti kayu akrilik atau besi. Kemudian pada tahap produksi, itu pada penyesuaian ulang pada beberapa komponen yang tidak sesuai dan saat menggunakan alat-alat manufaktur. Kemudian memahami proses untuk membuat sebuah produk serta upaya untuk menyempurnakan produk yang telah dibuat prototipenya. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan video dari proses manufaktur kami.
Baik, selanjutnya kami juga akan menampilkan proses dari pengujian ketahanan dari produk kami. Baik, sekian hasil presentasi kami. Jika ada salah kata atau kesalahan kami ucapkan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.